بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنكم جميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكير والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Pertama-tama yang paling utama kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menyambung pengajian kita malam Selasa yang telah lewat, masih membicarakan tentang faslun fi adabi dukhulil masjid ila tulu'is syamsi. Ini suatu fasal atau penjelasan pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'i fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu." Ya Allah, rawahu Muslim. Jadi ini sahih hadisnya. Barang siapa sembahyang isya berjamaah, maka ianya seolah-olah ia berbuat ibadat setengah malam. Ya Allah, setengah malam mulai jam berapa? Mbah maghrib, mbah apa? Jam 12 sampai subuh. Sampai subuh. Setengah malam ianya beribadat yang pahalanya diterima. Ya Allah. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah ia berbuat ibadah malaman suntuk. Ya Allah. Isya lawan subuh. Ya Allah. Dah kita awilah. Nah, inilah kita kejar nih. Begawi selawasa, begawi nih. Yang mana rezeki itu pasti ada. Nih kita kejar nih, terpuluh masih sehat, terpuluh masih ada umur. Jangan sampai kita lewatakan sembahyang subuh nih, subuh berjamaah. Jadilah jadi pejuang subuh. Engkau jadi pejuang subuh. Jangan melihat kita pahalanya lah, bisa disasak nih, sasak langgar nih. Nah, sasak bang. Pengumuman jalan. Barang siapa sembahyang subuh di Nur Aida dapat duit 1 juta. Ibak bian. 1 juta ya toh. Padahal Allah Ta'ala menawarkan apa? Orang yang sembahyang sunat subuh 2 rakaat, maka Allah Ta'ala memberikan dunia lawan isi-isinya. Termasuk tuh Mercedes, BMW, Mercy, itu masuk tuh. Ferrari itu masuk dunia itu, rumah Ghana, lebih pulau seorang. Itu tidak apa-apanya. Tinggi, bibinin bungas, lebih dari apa yang di dalam dunia ini kayak anak kita berimpak, bersedekah, gasan. Ini dunianya kita sedekahkan orang lain. Itu pahalanya orang yang sembahyang subuh, sholat sembahyang sunat subuh gitu. Belum lagi sembahyang subuhnya. Maka wajar ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang nih sembahyang itu amun kawainya tuh bapak nih bating kawang datang langgar tuh saking mulianya, pahalanya nih jadi rugi benar kada kawa mun kada kawa tagawi sembahyang subuh berjamaah karena sembahyang sorangan pian sembahyang sorangan apalagi ini rasa pikiran tuh kemana-mana kan
apalagi yang menggulingnya landung lah. Nyata subuhnya itu kan alih benar. Karena aja Rasulullah SAW kita lah kullu qa'adi syaitan ala qafiyah ra'si ahadikum idza huwa namin salasa aqulin. Syaitan itu membuat 3 ikatan di tepuk. Jadi syaitan itu membuat 3 ikatan di tepuk leher nih nah. Waktu kita guring tuh nah, dibuat anu tengkokan leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan syaitan akan mengatakan ini malam masih panjang dia aja panjang aja nyawa guring nyawa guring ya. Kenangaran dia tuh masalah iman non nafsu lawan iman tuh nah. Guring dia nyawa panjang aja lagi. Kullu akhratin 'alaika lailun tawilun farqad fa in istaqadha fa dzakarallah in halat uqdatan fa in tawaddu'an halat uqdah in halat uqdatan fa in shalla in halat uqdatan fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha habithan nafsi kaslan. Setiap ikatan syaitan akan mengatakan malam ini masih panjang, guring lagi. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, bangunlah, terbangun, maka lepaslah satu ikatan. Tak terlepas satu ikatan. Kita kasih. Kurang bahari lah. Rumah jauh pada langgar, rumah jauh pada masjid. Bangun sudah jam 4 tuh sudah ramin ya cipo-cipoin mandi di batang. Mandi. Wih ini umai. Ulun pilihnian dulu lah, masjid 86 kah sidin meninggal. Sidin tuh nah, kamu subuh sebelum subuh mandi biasakan itu amalan awet muda biar supaya sehat awak tuh nah. Ini kadang mandi jam 9 pagi, jam 10 pagi ada yang sebelum ngasih mandian hingga nah waktu sebelum mandi paling kadang penting bungas barang lah. Wudu nyata ada wudu tuh nah. Lah kasih aja langsung mandi biar jubur biar dihiga soalnya pengguringan dihiga langsung ya ngalih juga bangun bahari masalah berbatang dulu ya pada ada lampu pulang menyalai pelitaan dulu alih benar cuman hati kuat kencang hendak beribadat hendak sembahyang subuh berjamaah kata gawi aja ini tuh macam-macam keasikan WA-an dulu nah anak guring sampai jam 2 jam 3 malam nih anyar guring subuh mandau nah itu tinggi terbukti dah amunnya terbangun lah sudah berzikir la alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur sebuting dah anu ikatannya terlepas lalu pulang kemudian jika ianya wudu lepas pulang satu ikatan pulang nah wudu nih kemudian jika dia mengerjakan salat lepaslah ikatan terakhir di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira jika tidak melakukan seperti ini jadinya ini melakukan ini luar biasa dia tak bersama dan kadang jadi malas pagi karena apa pas bangun langsung berzikir lalunya wudu lalu sembahyang yang aman dalam hidupnya gitu dah kita kaum menggawi nih tinggi isya lawan subuh tinggi mun kawat luar biasa mun kada kawat ini adalah amalan orang munafik dia kenapa orang munafik ngalih benar mau nih ya Allah naudzubillah lah ngalih benar mun kada amun menggawin ini nah bayangkan beban para wali banyaknya kayak Imam Ghazali itu lah Imam Ghazali umur 50 tahun dia meninggal cuma sini 40 tahun menggawi wudu isya sampai subuh kada batalan wudu isya nih sampai subuh kada batalan Allah
Jadi Sidin menggawi umur 10 tahun lah sampai meninggal 40 tahun dulu Sidin. Ya Allah, 40 tahun. Imam Syafi'i lagi Abu Bakar bin Salim kayak itu juga 40 tahun juga Sidin. Syekh Qadir Jilani ini kayak itu juga Sidin. Nah, kenapa? Karena keutamanya luar biasa. Pada sama juga pada kita juga sama 12 jam juga nih. Ini kada belain juga padahal. Kawa Sidin mah apa menggawin gitu. Kita sekali barang hanya seminggu menggawi gitu. Asal wali sudah wali jual. Aku nih jihad aku nih. Nah kada kawan kayak nurut kayak Sidin lah. Anu barang nih. Sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah gitu dah. Ini ittifaq seluruhnya kayak itu dah. Apalagi ditambahinnya pulang Pak sembahyang isyraq. Oh itu luar biasa. Kawala man salal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsa lalu Pak sembahyang semua salat ini faka'annahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Itu orang siapa yang sembahyang subuh berjamaah lalu inya dudukan itu apa berwirid nih berzikir. Apakah digawi tasbih kah, salawat kah, atau wiridan yang ada nih, atau nyuntut ilmu sampai hatta tadlu'a asy-syamsu, sampai gelincir matahari. Ini ada mengatakan isyraq tuh ya duha itu isyraq sama aja. Ada juga ulama mengatakan isyraq duha belain. Makanya isyraq tuh boleh menggawi jam 8:30 boleh aja. Tapi ini mengatakan isyraq ya duha isyraq ya. Apapun amun isyraq tuh biasanya yang kita perpegangi yaitu pas sudah gelincir matahari jam ya Pak, terbit matahari jam 6:30. 6:30 kurang 5, kurang 7 kurang 10 itu sudah masuk dah kok. Masuk isyraq. Lalu disembahyang isyraq 2 rakaat. Lalu ayatnya apa? Setelah 2 rakaat, setelah Fatihah baca qul ya atau Allah. Itu yang nyaman, itu juga nyaman. Tinggi mun angka apa surah Nur itu tenghalih banglah. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkati fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdillahu li nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah Akbar. Habis kata pertama. Akad kedua pulang fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-absar liyajziyahum ahsana ma 'amilu wa yazidahu min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Untung rakaat ngalih lah qul ya qul huwallah ya. Kada hafal qul huwallah keduanya qul huwallahu ahad keduanya itu kada hafal Fatihah aja. Kada hafal aja Fatihah sampai mati ya. Fatihah ada hafal juga di luar. Karena menggawi kenapa ya juga sampai rugi dapat pahala bahaji berumrah yang sempurna. Umrah berapa wihdi paling murah? 29 juta kah? Iyalah. Ada yang berapa 15 juta kah? 3 hari adalah datang sana mau jengol berikan lagi. Adalah anak murah lagi kendaraan pian. Nah, kendaraan mulai Banjar, mulai handal bakti kendaraan ke Mekah itu 7 bulan sambung saja pian. 7 bulan ya. Di Jawa, orang Jawa adalah mencobai pakai NMAX dia ya. BNMAX lah, cuma tuh bisa bahasa bang lah, bahasanya bisa diwajibkan paling kali bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ada yang sepeda pian, bahasa bida, ada tulak sampai sana, sepeda, alahan lagi tuh, NMAX, tangan juga, teganau juga, ini sepeda,
Bulan ngajar tuh. Nah, orang anulah kuat tekadnya sampai aja. Gimana untuk laksanalah 8 bulan dah. Bini betianan di rumah sampai sana lah bulik bisa anak dah keluar sudah kan kata beranak sudah tuh 8 bulan 8 bulan tulak 8 bulan bulik pas ganal sudah anak setahun umur. Tapi itu pernah kalau tekad nih. Nah kalau kita hari-hari ya sembahyang di waktu yang subuh berjamaah sampai isyraq. Nah ini luangkan waktu amun rezeki itu insyaallah ada aja pian. Yang mana nyawa nyambat saja dari anu ngalih je begawin subuh kesarahay lagi. Ini madahkan aja mudah kawan nih menggawi. Yang sama-sama lah doakan pian juga nah kawan menggawi kayak ini nah. Baik subuh berjamaah, semaik isya berjamaah, selain subuh berjamaah. Amin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka seyogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Dan jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, maka apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu. Wujud juga. Tuh menuntut ilmu serah kamari, Habib mana datanginya, Habib ini datanginya, guru ini datanginya, subuh ada melahur, subuh jam 9, jam 8, tidak ada apa-apanya. Tidak berkahnya, hilang berkahnya. Kenapa kita datang wadah guru, parak lawan guru supaya apa? Supaya kamu mengamalkan. Itu ya, bukan anak mokoyo. Ini, udah datang ada guru itu, guru ini menggawinya ada. Jadi lebih baik jauh dari guru. Karena parak lawan guru cuma menggawi. Dihadiahinya, mudahan berkat ini guru inilah terkumpul kayak di akhiratnya ini menggawi jauh. Ini kada baparak lawan guru menggawi kada. Yang penting menggawi daripada baparak benar bunyi mah syafaat bang barak guru syafaat. Cuman amal kada menggawi. Jasidin kada dapat seminggu subuh kada melahur. Kenapa juga jangan ada syafaat guru aja. Sembahyang subuh kada. Ini subuh jam 9, jam 8:30. Tinggi kada aja yang penting salawatan Rasulullah biar salawatan Rasulullah beliuran kita Rasulullah tepat waktu sembahyang lah Rasulullah pasti sembahyang pasti buat bacaan nah tinggi makanya misalnya lembur maulidan makanya guru lah misalnya nih acara maulid sampai jam 12 sampai jam 1 sehari mana guru untuk padahal bagus tuh gawin bagus salawat lah udah sama Rasulullah takbir akbar sampai jam 1 jam 2 misalnya jam 1:30 subuhnya jam 8 jam 9 subuhnya itu lucung namanya mengajar sunat cuman kewajiban lucung kewajiban kada tegawi nah mungkin jagururun lah kada mau nyambati bamaulitan babakan lah secara aja maulitan cuma coba iti kiblat kita sekumpul itu antara maghrib isya 2 syair doa 2 syair lah asraqal sudah 3 syair lah yang duduk lalu pulang asraqal sekali sudah antara maghrib lalu isya 9:30 tuntung dah acara yang mingguan atau acara besar acara besar kayak tujuan begini ya, supaya apa kawa istiqomah gitu ini supaya kawa istiqomah kalau kita nih bumaliton lolos sampai itu karena kadang-kadang kawalawas sampihan kan gitu. Yang penting biar sedikit ada airnya cuman kawa istiqomah. Kalau pulang kawa sembahyang subuh ini nyaman kawa ibadat. Kenapa jadi Imam Ghazali apa faedahnya engkau bersusah-susah dalam menuntut ilmu dan hanya saja faedah ilmu itu untuk kada diamalkan. Nah ini nah jangan engkau berjalan ke masjid itu dengan berlari-lari. Nah jadi yang kelanggar ke masjid jangan buka takutan masbuk dia. Kenapa masbuk ini tapi jangan buka ini buka
langsung tertawa yuk Allah Akbar kopian kayak kopian pokoknya ini belakang kancing lagi nah apa kan mereng makanya Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim mangga hinggi cimbul kamu lah nah tunggu ini bertepun tahu sia tergugur pecawat kada dalam tiga beranak kelihatan nih nah jangan Nabi santai aja berjalan atau kendaraan sok jelas tinggi insya Allah karena Guru Salim itu panjang juga jangan surahnya kada anaknya ini kata request Yasin kan dulu yang pertamanya jelas jadi was Yasin ini jangan buka-buka jangan berlari-lari dan berjalanlah dalam keadaan yang tenang dan tentram santai aja muhanya nak santai biar ya tuh jangan santai benar juga santai berokok dulu bila santai mah udah pernah berjalan makanya lah di subuh tuh nah sembahyang subuh tuh lawas biar hanya komatnya kalau mandi dulu macam-macam dulu banyak amalannya dulu karena hadis Nabi itu sampai hadis Nabi itu kan dalam Sahih Bukhari itu kawan meminandui kawan dihiga ini gelap kada berlampu tapi kawan menyandui wani kawan dihiga artinya apa? Tarang hanya komat ini tarang sedikit tarang bener kayak sahanam kan tapi kawan menyandui itu hanya komat sedikit tapi yang namanya tolak umroh biar antara azan lawan amat lawas benar tinggi cuma kayak itu kita lah itu bang kita ada burang pulang ini ayo lawas hanya anak cuma itu lawas biar antara jeda antara azan lawan amat tuh tinggi. Nah, jadi jangan tantram dan baca olehmu ketika berjalan itu Allahu bihaqqis sa'ilin 'alaika wa bihaqqil raghibin ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaika fa inni lam akhruj asharan wa la butaran wa la riya'un wa la sum'ah bal kharajtu ittaqa sakhatika ibi wa btigha mardatika fa nas'aluka fa'as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang doanya lah. Gini waktu berjalan gitu. Namun di hingga rumah langsung cuma kali membaca ini lah. Kali sekali semua duduk barang lah membaca ini nah. Nah kena foto nah tak foto nak di share kena di grup kena nak ulang baca dulu nah. Allahumma bihaqqis sa'ilin ilaika bihaqqi raghibin ilaika bihaqqi mamsyaya hadzal ilaika. Nah, itu sampai habis. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkah hak orang yang memohonkan atasmu dan dengan berkah hak segala orang yang kasih atasmu dan berkah hak perjalananku ini kepadamu, maka bahwasanya tiada aku keluar dari karena kejahatan dan tiada karena kebesaran dan tiada karena sum'ah minta dengar dan hanya saja aku keluar ini karena memelihara diriku pada murkamu dan berkehendak akan keridhaanmu maka aku mohonkan akan dikau bahwa engkau laksanakan daku daripada api neraka dan bahwa engkau ampunkan dosa-dosaku karena bahwasanya tiada yang mengampuni dosa melainkan engkau gitu. Berjalan nih ya Allah monggo zalilah melajari kita nang itu hendak menuju ke masjid kita terbangkah paling kali kita ya Allah alhamdulillah kau berjalan masih kawa sulak nih alhamdulillah kawa sembahyang pulang berjemaah makanya saking hendaknya nih anak buring dia ucap itulah turun hendak bersembahyang berjemaah sungguh kayaknya dilanggar anak buring itu udah berniat dah saking handaknya nih maka semalaman ditulis di ibadat jatuh pas tergawi doang tapi insya Allah lah
ada hasil insyaallah ulun esok subuh hendak sembahyang subuh berjamaah dilanggar insyaallah gitu pian ucap jangan bepadarkan aja ulun hendak sahaja kumpulin supaya nyaman esok berjamaah dilanggar itu aja pian hinipnya. Nah itu kada tegawi pian. Nah harus ada insyaallah-nya ada insyaallah-nya ulun sahaja kumpulin mudah-mudahan awal esok berjamaah dilanggar neraida insyaallah. Nah itu kamu tahu menghendaki terjadi dia. Faslun fi adabi dukhul masjid ila tulu'i syamsi. Ini suatu fasal. Nah, habab hanya pulanglah. Ini suatu fasal pada menyatakan adab masuk ke masjid hingga terbit matahari. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan olehmu kakimu yang kanan, mun ada kanannya, mun ada mengkelindak kanan, batas kanannya tahu, lembab lagi itu. Dan baca pada ketika itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Nah gitu. Atau waftah li abwaab rahmatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma waftah li abwaab rahmatik. Atau bagus lagi Allahumma firli dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kita berselawat Rasulullah. Orang yang berselawat Rasulullah ciri orang yang berterima kasih. Terima kasih ya Rasulullah pernah mengawak dulu telanggar kau mengawakan dulu ke masjid. Nih di sekian banyak manusia kada kawak urut dikawakan lalu berterima kasih kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma firli dzunubi ya Allah ampuni dosa ulun waftah li abwaab rahmatik. Hanya ya Allah bukakan pintu akan rahmat kasih sayang pian. Datang situ buring lagi. Itikaf nih anak itikaf ajak malam 10 itikaf pulang masjid lah mau bantal di rumah gitu apa buring lagi nya. Nah selamanya berada di dalam masjid dapat pahala tuh sama orang sembahyang pahalanya walaupun itu ya padahalnya kada beri apa-apa. Apalagi ada majelis ta'lim, apalagi nya sembahyang, luar biasa pahalanya lipat-lipat ganda. Dan manakala engkau melihat di dalam masjid itu akan seorang yang berjalan, maka katakan olehmu, la arbahallah tijarataka, berjualan nih. Nah, maka manakala engkau melihat di dalam masjid itu akan seorang yang berjualan, maka kata olehmu, la arbahallah tijarataka. Artinya semoga tiada memberi laba, mudah-mudahan kada untungnya kada untung atau bang kada ujungannya ini bagamnya berjualan tuh dalam langgar berjualan dalam masjid berjualan. Nah itu tuh sarik mana Allah Ta'ala ada bolehlah. Apalagi zakat orang dijual, zakat orang dijual, bisa zakat fitrah lah, zakat fitrah sini, zakat orang ini hendak berzakat kadang bawa beras, bawa duit aja, nah aku jual lah nih, zakat nih, ini kan berapa 40.000, 3 liter setengah, 30.000 dia, dilarangnya pulang, 40.000, mulai orang, pun orang bawa duit aja, indah lapah, dijualnya beras zakat orang nah 40.000. Nah itu pulang diambilnya udah salah hanya julungan pulang ke sana ini. Nah jangan gitu berjualan di dalam langgar dalam masjid pulang itu bakal zakat orang pulang ini. Kadang dia seorang ini ambil tuh pilihan pemerintah. Nah yang kitanya adanya apa itu hanya membantunya aja. Jadi ada surat edaran dari pemerintah untuk untuk semua masakan nih boleh nih bubuhan langgar atau masjid untuk membantu zakat fitrah.
hanya boleh itu ada dari pemerintah nih. Jadi kita tuh lain ambil yang ada dilanggar, lain ambil membantu aja. Membantu itu kan wajib dapat balasnya tuh. Nah, aman ambil dan untuk dari pemerintah itu hanya dapat bagian. Kecuali ambilnya tuh dasar berhak orangnya yang untuk ambil, nah miskin kah orangnya karena pegawai kah atau apakah, nah itu hanya boleh karena bukan karena ambil, karena ini karena mampu, cuman yang membantu kan menyebarkan zakat toh. Jadi, atau guru, nah kayak guru Zuhdi Barila, jadi ajar menerima sampai berapa karung Rasulullah itu lah zakatnya lah, mereka tapi di anak presiden bilang dikasih di bangga yang lain-lain harusnya. Tapi yang salah itu bang di langgar tuh nah jualan gitu tuh nah. Ini maka tuh sangat pada Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala. Dan apabila kau lihat akan seorang yang mencari akan suatu haknya yang hilang di dalam masjid itu, maka kata olehmu la raddallahu alaika dhallataka. Nah, dhallataka artinya semoga tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Nah, hilang tasbih kah, bulang bulik mencari, nah udah kadang dapat jangan mencari. Amun ada barang hilang kecuali kah yang berharga benar lah ini, apalagi kan sudah ada pengumuman ya, ini ada tas tertinggal, ada tas tercecer, ada kunci kontak kendaraan Yamaha ya, ini ya warnanya ini gantungan kuncinya gambar warik ya, macam-macam lain itulah. Jadi nih tahu orang ini ada juga tercecer bini tercecer juga, mencari bini mana waktu mencari di dalam manggar mana aja kayak ingatan soalnya kan bawa bini tadi dia ingatan kekira membawa nih pada ada. Nah, jadi janganlah bulang blik ke masjid, itu mulai murka Allah juga. Ini sampai kita disuruh berdoakan semoga kada terbalik kada publikakan tiada mengembalikan oleh Allah atasmu akan yang hilang daripadamu. Nah, barang tadi itu hilang. Demikianlah yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan apabila masuk engkau ke dalam masjid, maka janganlah engkau duduk hingga engkau berbuat sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid dulu. Maka jikalau engkau belum sembahyang 2 rakaat subuh, maka engkau berbuat akan dia niscaya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Nah, mulinya maka jikalau engkau sebelum sembahyang 2 rakaat subuh, maka engkau berbuat akan dia niscaya memadailah 2 rakaat subuh itu daripada tahiyatul masjid. Kamu sudah waktu sembayangan sampai subuh langsung sembahyang subuh, jangan sampai tahiyatul masjid dulu. Kan salah kita itu masjidnya. Apalagi sama nih hari Jumat tuh, nah khatib sudah di atas mimbar, tuh nah sudah baru tempat sudah nih di hadapan sini dong lah bayang tahiyatul masjid ada sana lagi ada boleh ini. Orang pengajian misalnya ingat kan kalimat masjid jangan juga ini. Ada gantinya ya baca tasbih 4 kali nih, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu gantinya tahiyatul masjid. Tinggi wah pengajian sudah tinggi. Karena boleh lagi nya macam-macam lah sembahyang tahiyatul masjid usah lagi yang pengajian. Salam nggak boleh juga. Kalau di pengajian lah kayaknya datang assalamualaikum ya. Nah, jangan sauti itu. Yang sauti ijak ada tahu diri. Ini seorang lagu lah. Lagi pengajian ramila kayaknya datang assalamualaikum. Enggak itu jangan disauti. Kayak gitu. Kadang-kadang tempatnya salam kali lagi gitu. Tahiyatul masjid kan usah juga. Kecuali nya
lapang di luar, awas sampai dalam masjid lah, lalu pas ke dalamnya, nah itu apa? Ini kadang sudah full tempatnya, lalunya menggasak semua itu masjid, nah itu, menggawe sunat deh, cuman orang timbul jadi sambatan orang, nah jadi fitnah pulang jadinya. Dan demikianlah daripada itu maka engkau berniat i'tikaf, demikian niatmu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini karena Allah taala. Amun dilanggar Bang, kana kawai, kana kawai i'tikaf kita. Nggih, musala, lain masjid. Nggih, mudahan gitu lah. Ada juga bayangannya jadi masjid gini. Itu lagi saya ada gambarnya lah. Banyak prosesnya Bang lah. Karena sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yataqafa imanan wa ihtisaban, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi." Artinya barang siapa lelakian kah, binian kah, wadam kah, bencong kah, i'tikaf dalam masjid, maka padahal ia percaya akan Allah Ta'ala, lagi karena Allah Ta'ala, niscaya diampuni baginya oleh Allah Ta'ala akan yang terdahulu daripada segala dosanya. Nah, i'tikaf ini penting benar. Ini paling kada 10 di Ramadan tu nah, itu Quran menganjurkan ini menubinian lah melakian menadab masjid, datangi i'tikaf itu walaupun setumat. Apalagi ada pengajian pulang, datangi. Walaupun pian tahu aja pasti mengesahkan itu juga, menghitung-hitung aja mengesahkan aja. Jangan kayak itu pian. Adab kita menuntut ilmu tuh seakan-akan kita hanya pertama kali mendengar hadisnya tuh, seakan-akan hanya pertama kali kita mendengar akan ceramah itu adabnya. Kalau kita ke pengajian hendak mencari yang salahnya, hendak mencari persamaan sama jual menganunya, nah itu tuh dapat berkahnya. Banyak kayak itu pian datang ke pengajian, itu aja dibacanya kayak kulit waranya uang isinya batinnya dianya jual pulang gini itu Pak. Sama aja jangan itu jangan. Nah jangan gitu. Maka kada dapat inya sudah menyepelekan ilmu dan dia ada harapan kau tegal amalkan ilmunya pulang itu. Makanya lah kayak arwah guru Saman Jalil itu nah kayak apa sih alimnya luar biasa. Mutiara Banjar di Mekah situ luar biasa, nilai sempurna sekolah di waktu di Mekah mengajar situ pulang di nilai silin di Darul Ulum itu seberataan. Belum lipat sampai balik ke Banjar ke Matapura. Nah, balik pulang belajar lawan guru sekumpul. Nah, kita pun belajar pulang padahal kita pun itu juga. Takun di guru anak sidina, guru Eldana, kenapa pin masih belajar? Aku anak meninggal dalam keadaan untuk ilmu sih. Aku anak meninggal dalam keadaan untuk ilmu. Artinya untuk ilmu ini kan berhabisan. Walaupun tinggi kayak apa aja belajarnya kita tetap kita bulik ke kampung, bulik mana tetap ke pengajian. Selama itu pengajiannya lurus-lurus saja nih. Lain kadang menyambut yang menyuruh mampihan sembahyang, mampihan puasa itu lain lagi ya. Ada kayak itu pian pengikutnya banyak aja pulang. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man i'takafa 'asharan fi Ramadan kana ka hajjataini wa umrataini." Ya Allah, di Rasulullah SAW, barang siapa lelakian ka binian ka i'tikaf 10 hari siang dan malamnya di dalam bulan Ramadan, niscaya adalah ia seperti mengerjakan 2 kali haji dan 2 kali umrah. Yang benarlah bulan Ramadan kena bangsa itikaf 10 hari siang dan malamnya. Jadi kadang pada ada mutlak malam aja siangnya juga. Allah Ta'ala memberi
dalam setahun 12 bulan, 11 bulan kita begawi siang malam, sebulan kita merayakan, kira banyak aja lagi ujungannya lagi. Yang 11 bulan banyak aja sudah, sebulan khusus beribadat. Nah, coba dah kita lah itu bang, ini makin Ramadan itu makin berambi berjualan pulang, nah itu pulang. Kan ada juga pengetahuannya lah kan pulang, godaannya tuh nah makin ramai berjualan, makin ramai pasaran, lalu baiknya siang malam jualan tuh bang, timbul kada kena godaannya nih, kau aja tahu kena aja, soalnya masih anu jual lagi, kena pas tuh aja kena hajar, pas tuh aja pas mati, kasabat menikmati duit banyak, timbul keturunan kededa misalnya lah, timbul kemanakan dapat, padahal kalau begawi kemanakan timbul dapat hartanya. Nah, boleh aja begawi, cuman itu niatakan kalau niat ngajak begawi ini mencari supaya mencari gasan nyaman anak bini. Nah, supaya pulang gasan ada tabungannya, gasan hari tuhannya. Nah, itu sudah jar di Quran bang, wa kana abuhuma sholiha, gitu kan tafsirnya, wa kana abuhuma sholiha, dan keadaan abah punya soleh. Orang soleh itu abah soleh apa? Ini diisi akan apa? Kawa menyiapkan tabungan rohaninya lawan jasmaninya, tentang masalah kehidupannya lawan pendidikannya. Itu tuh termasuk orang yang soleh tuh, bercarinya supaya apa? Supaya nyaman anakku enak, supaya ada kesusahan nyaman bini pulang. Nah, karena apa kita menabung tuh, bagus menabung tuh. Nabi itulah nak bini sini 9 lain-lain karakternya. Ini ada sehari cukup kenapa? Yang sikung ini pulang perlu tabungan. Ini sikung pulang lain-lain yang karakternya. Jadi menabung tuh boleh ya. Kenapa? Kalau kayak burung dia, kayak burung. Tahu itu kayak apa? Ada rezeki sisihkan tabung, ada rezeki tabung gitu. Jangan kada habis dulu. Ya jadi 11 bulan kita begawi, sebulan kita khusus beribadah. Mengkawal itulah 7 hari di dalam seminggu, 6 hari gasan bagawi, sehari gasan beribadah. Hari Jumat, nah mengkawal itu bos banget. Ada pian banyak warung-warung lah, warung-warung amal hari Jumat digratisakannya ada. Sampai tukang beca juga, tukang beca amal hari Jumat gratis ya kemana aja. Oh, ada jawaban. Gojek amal hari Jumat gratis ya. Nak beribadatnya, tinggi. Nah itu bos banget itu lah. Hendak dapat berkah hari Jumat. Karena hari Jumat apa? Sayyidul Ayyam wa Idul Mu'minin. Pemimpin akan hari-hari dan hari rayanya orang beriman. Mun bujur beriman. Tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit dululah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita berkumpul dapat mulia ini, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali dan yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Mudah-mudahan kita seberataan orang jadi orang yang beruntung kawa menggawi apa-apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat badan, berada rezeki halal yang berkah, dan mudah-mudahan Allah Taala ampuni dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa seluruh keluarga kita dan jiran kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak yang saleh dan salihah yang taat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, kepada kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan bisi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan awal berziarah pemakam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan rukun Islam yang kelima, berhaji, berumrah di tanah Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, mudah beriman dan beriman dalam husnul khatimah indal khitam, dan mudah-mudahan seberatan selamat dunia wa fil akhirah, terkumpul dunia terkumpul lagi deh akhirat kelak nanti. Amin amin alamin ala tilkan ya ila hadratin nabi al-fatihah.